berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA 2 Bangsa. Nah, kali ini kita akan lanjut UTBK ya, soal UTBK 2019. Yuk kita simak ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kesetimbangan. Ceritanya ini ada bola di atas tangga ya. Bola ini punya massa, terus beratnya W katanya tuh ya. Dia punya jari-jari R, terus juga dia itu berada di kemiringan theta terhadap lantainya, ingin menaiki tangga setinggi H. Itu gimana caranya ya? Gaya yang diberikannya harus berapa besar? Ceritanya otomatis kan harus diberi gaya ya. Ceritanya ini ada sudut alfanya dikasih gaya tinggi tangganya H dan membentuk sudut tetanya ini terhadap lantainya yang ini tinggi tangganya. Berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar si bola ini dia bergerak ya? Nah, otomatis yang pertama yang harus kita lakukan itu gambarkan dulu gaya-gayanya. Karena bola ini punya massa, berarti dia punya gaya berat. Arahnya kemana? Ke pusat bumi ya. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Ini digambarkan dulu nih gaya-gayanya. Karena bola ini punya massa, berarti dia punya gaya berat. Arahnya selalu ke pusat bumi, ceritanya ke bawah pusat buminya ya. Terus dia juga punya si F kan, F minimalnya itu harus berapa gayanya itu ya. Ini membentuk sudut alfa ya. Nah, yang harus kita perhatikan karena bola ini nempel di tangga berarti di bidang ya. Nempel di bidang otomatis dia punya gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang. Bidangnya ini kan, bidang tangganya ini, bidangnya ini kan, berarti dia punya gaya normal tegak lurus terhadap bidang. Gaya normalnya ke atas, beratnya ke bawah. Otomatis ini kan ceritanya jari-jarinya ya. Nah, terus abis itu apa? Kalau misalkan kita perhatikan, dianggap si sistem ini sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya di sini ya. Sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya di sini. Nah, si berat ini kita harus proyeksikan dulu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya. Harus searah dan harus membentuk 90 derajat ya. Nah, kalau misalkan diketahui si tetanya di sini itu akan sama dengan sudut tetanya di sini. Maka ini kan nempel yang di sebelah sini ya, berarti di cos jasin yang dekat kali cos, berarti ini W kali cos theta, ini W kali sin theta ya. Berarti ada berapa gaya? Ada W sin theta, ada si F, ada gaya normal dan ada W cos theta yang telah diproyeksikan ya, ini dua. Berarti ada 1, 2, 3, 4 gaya ya. Pertanyaannya, berapakah gaya minimalnya agar si benda ini bergerak? Maka kita harus jadi titik acuan. Titik acuannya di sini misalkan ya. Yang namanya bergerak atau gaya minimum, otomatis si torsinya itu harus sama dengan 0 karena kan gaya minimum. Gaya minimumnya itu berapa? Berarti dianggap masih diam. Berarti yang memiliki torsi itu siapa aja? Torsi itu syaratnya ingat, si lengan gaya sama si gayanya itu harus tegak lurus. Oh iya, kalau misalkan dari sini ke sini jari-jari, kalau ini ketinggian si tangganya, berarti kita dapat informasi dari sini ke sini itu jari-jari dikurangi ketinggian si tangganya, berarti R besar dikurangin H. Berarti ini R besar kurangi H ya. Berarti yang memiliki torsi itu siapa aja? Si F, si W sin theta, sama siapa? Ini juga tegak lurus ya, sama si W cos theta ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kalau misalkan kita gambarkan lagi, diproyeksikan lagi gambar ini, diproyeksikan lagi ke sini, berarti ini ada W sin theta, F ini R min H, kan R min H, tapi kita harus tahu ini tuh berapa, karena hasil proyeksian alfa jadi dianggap ini R cos alfa ya. Maka ada 3 gaya, 1, 2, 3 gaya ya yang memiliki torsi. Maka karena dia yang ditanyakan itu berapakah gaya minimumnya, otomatis kalau gaya minimum sigma si torsinya itu harus sama dengan 0 ya. Yang searah jarum jam, ini searah jarum jam dianggapnya negatif, yang berlawanan dianggapnya positif. Ini si porosnya ya, berarti si F ke si poros, berarti searah berlawanan ya. F ini lengannya R min H, berarti kalau berlawanan itu dianggapnya positif. F dikali R min H ya. Terus ini W sin theta ke si porosnya, dia juga berlawanan, berarti dianggap positif ya. W sin theta ya dikali R min H juga ya. Tapi W cos theta ke si poros dia searah jarum jam, berarti dikurangin ya. W gayanya W cos theta dikali R-nya, R cos alfa karena dia hasil proyeksi ya. R cos alfa ya sama dengan 0. Yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu si F-nya berapa. Berarti gimana?
Berarti F R min H sama dengan, dia pindah ruas boleh ya, ini juga pindah ruas boleh ya, ini negatif pindah ruas jadi apa? Jadi positif, berarti W kali cos theta dikali R cos alpha, ini positif pindah ruas jadi negatif ya, negatif W sin theta kali R min H ya. Oke, karena yang ditanyakan berapakah gaya minimal agar bola itu naik tangga, maka kita harus menentukan dulu salah satu syaratnya itu kesetimbangannya itu harus sama dengan 0 atau torsinya itu harus sama dengan 0. Kan tadi ada berapa gaya? Ada 1, ada 2, ada 3 gaya ya si torsinya itu. Kalau misalnya si F lengannya R min H, W sin theta lengannya R min H, W cos theta lengannya R cos alpha. Ini hasil proyeksi dari R-nya ya, karena ini membentuk alpha. Nah, berarti gimana? Ingat searah jarum jam itu negatif, berlawanan itu positif. Si F ke si poros berarti gini kan, berlawanan, berarti dia positif ya. Jadi F kali R min H. Ini juga W sin theta juga berlawanan, jadi positif W sin theta R min H. Tapi si W cos theta ke si poros itu searah jarum jam. Kalau searah dianggapnya nih negatif, W cos theta kali lengannya R cos alpha sama dengan 0. Maka didapatkanlah F R min H. Ini dia pindah ruas, positif jadi negatif ya. Ini negatif, pindah ruas jadi positif ya. W cos theta R kali cos alpha dikurangin W sin theta R min H. Berarti F R min H, karena W dua-duanya beratnya ada 2, berarti boleh dikeluarin ya. Boleh posisinya dipindah boleh ya. Cos theta cos alpha dikurangin R min H sin theta, boleh ya, pindah ruas saja. Nah, berarti apa? Berarti si F itu sama dengan ini dibagi si ini ya. Jadi apa? W R cos theta kali cos alpha dikurangin R min H kali sin theta per ini ya, R min H ya. Jadi gaya minimal yang harus diberikan agar bola itu naik tangga itu ini ya, jawabannya yang paling tepat itu option D ya. Oke, sekarang kita lanjut berkaitan tentang fluida dinamis. Ceritanya ini ada suatu jenis fluida dialirkan pada pipa yang mendatar, panjangnya L dan luas penampangnya A. Nah, kalau misalkan jika ujung luasnya itu jadi setengah A-nya, katanya tuh ya, yang tadinya A terus jadi setengah A, katanya tuh ya. Pertanyaannya, maka yang tidak mempengaruhi kontinuitas itu apa? Panjangnya kah, kecepatannya kah, luas penampangnya, ketinggiannya, atau diameternya? Nah, kita ketahui kalau yang namanya kontinuitas itu debit awalnya itu bakalan sama dengan debit akhir ya. Atau api-api ya, api-api ya. Api-api A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Artinya apa? Jadi debit yang mengalir di yang pipa kecil itu bakalan sama dengan debit yang mengalir di pipa yang besar. Kalau si A1-nya lebih kecil, berarti V1-nya lebih besar. Tapi kalau si A2-nya lebih besar, maka V2-nya itu lebih kecil. Karena debit yang di sini itu bakalan sama dengan debit yang di sini ya. Jadi ingatnya api-api. Maka si debit atau persamaan kontinuitas itu dipengaruhi oleh sini ya. Diameter juga ngaruh karena kan pengaruh dengan luas penampang ya. H juga ngaruh, diameter juga ngaruh ya. Jadi yang tidak mempengaruhi kontinuitas itu apa? L-nya atau panjangnya ya. Panjang pipanya tidak mempengaruhi, itu jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut sekarang tentang gerak parabola. Ceritanya ini ada sebuah peluru ditembakkan di atas bidang ya, membentuk sudutnya itu 53 derajat ya terhadap bidang datar. Nah, kecepatan awalnya itu 10 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah tinggi maksimum yang dicapai peluru? Berarti dari sini ke sini itu berapa? Karena kan gerak parabola seperti ini ya, yang ditanyakan itu berapakah tinggi maksimumnya. Berarti kita ketahui kalau gerak parabola itu atau ketinggian yang maksimum itu sama dengan apa? V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2 kali gravitasi ya. Berarti berapa? V0 nya berapa? 10 pangkat 2 ya. Sin kuadrat 53 derajat ya. Jadi derajat berapa nanti dikuadratkan? Dibagi 2 kali 10. Jadi berapa?
Karena 10 kali 10 itu 100 ya, kuadratnya hilang, boleh ya. Jadi berapa? Sin 53 derajat itu berapa? Sin 53 derajat itu 4/5 dipangkatkan 2 karena dia kuadrat, dibagi dengan 2 ya. 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2 itu 5 ya. Jadi sama dengan 4/5, sama dengan berapa? 5 kali 4/5 dikali 4/5 ya. 5-nya saling menghilangkan? Boleh ya. Jadi 4 kali 4 itu berapa? 16. 16 dibagi 5 itu nilainya berapa? 3,2 meter. Berarti ketinggian peluru itu nilainya berapa? Ketinggiannya itu 3,2 meter. Atau pilihan yang tepat itu jawabannya yang B ya. Nah, itu dia penjelasan tentang kesetimbangan fluida ya, dan yang terakhir itu gerak parabola ya. Oke, semoga dimengerti.